cm. Berarti tubuh ini dia bersifat reversible, ya irreversible, tidak dapat kembali ke asal, dan di sini dia dapat diukur, ya kan? Contohnya tadi suatu biji yang pertama kecambahnya 1 cm, bertambah menjadi 5 cm, 10 cm, dan akhirnya menjadi 1 meter dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang ini merupakan satu yang harus paket dia, ya kan? Jadi apa yang dimaksud dengan berkembang? Berkembang ini adalah suatu proses, ya, suatu proses menuju kedewasaan. Nah, jadi kalau misalnya menuju kedewasaan, di sini suatu tanaman, ya, atau makhluk hidup dikatakan sudah dewasa, berarti di sini artinya dia mampu bereproduksi atau berkembang biak. Ya, kemudian yang ketiga adalah reproduksi atau berkembang biak. Yang bagaimana itu bereproduksi? Bereproduksi berkembang biak. Apa tujuan dari makhluk hidup bereproduksi? Tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak, bukan, tapi untuk melestarikan jenisnya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dengan cara menghasilkan keturunan. Itulah disebut dengan reproduksi. Kemudian yang keempat, apalagi yang dikatakan ciri makhluk hidup, yaitu berespirasi atau bernafas. Apa tujuan kita bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan H2O atau uap air. Kalau begitu apa yang kita dapatkan? Yaitu berupa energi dalam bentuk ATP. Berarti tujuan dari berespirasi atau bernafas adalah untuk mendapatkan energi, ya, untuk mendapatkan energi. Nah, ini dia untuk respirasi. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu, ya, ciri dari makhluk hidup adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat racun, ya, mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat racun, ya, yang bersifat racun berarti harus dikeluarkan, ya kan? Apa saja yang termasuk ke dalam ekskret yang harus kita keluarkan? Maka ada 4 organ ekskresi. Apa saja yang termasuk ke dalam organ ekskresi? Ya, organ ekskresi ada 4. Nah, cara mengingatnya kalian ingat aja rumus master. Apa itu rumus masternya? Kupahat ginjal, ya, kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Itulah organ ekskresi, ya kan? Kulit, kemudian paru-paru, ya kan? Kemudian adalah hati dan ginjal. Di mana untuk ekskret kulit adalah keringat, paru-paru adalah CO2 dan uap air, hati adalah empedu dan juga urea, dan ginjal adalah urin. Itu untuk ekskretnya, ya kan? Kemudian kita lihat lagi ciri makhluk hidup yang berikutnya, ya, juga di sini nutrisi. Apa itu nutrisi? Makan dan juga minum, ya. Jadi makhluk hidup butuh makan dan juga minum. Nah, di mana makanan ini sudah pasti dia mengandung senyawa organik berupa karbohidrat, protein, dan juga lemak, ya. Dan minum yaitu berupa air dan juga mineral, ya, nutrisi. Next, kita lihat di sini makhluk hidup juga melakukan iritabilita. Apa itu iritabilita? Yaitu peka terhadap rangsangan, ya. Peka terhadap rangsangan, ini ciri dari makhluk hidup. Yang berikutnya apa lagi? Yaitu
sistem klasifikasi alami, ya. Jadi kalau sistem klasifikasi alami di sini sudah pasti di sini berdasarkan pembagian sistem alam, ya. Jadi berdasarkan sistem pembagian alam yang bagaimana itu? Contohnya berdasarkan jumlah kaki, kemudian ada atau tidaknya sayap, ya kan? Kemudian ada atau tidaknya tulang belakang. Jadi di situ sudah alami. Kemudian yang ketiga adalah sistem filogenetik. Yang bagaimana itu sistem filogenetik? Nah, jadi kalau misalnya sistem filogenetik di sini ya pembagiannya
spesies. Jadi antara hewan dan tumbuhan untuk urutan takson yang berbeda adalah divisi untuk tumbuhan, untuk hewan adalah filum. King Diva cari orang paling ganteng sedunia, Kingdom Divisio kelas Ordo Family Genus Species. Seperti itu. Sekarang kita lihat untuk kingdom pada makhluk hidup ya. Untuk kerajaan atau kingdom, kalau di biologi kingdom makhluk hidup ini terbagi atas 5 kingdom. Apa saja? Yang pertama adalah kingdom Monera ya. Monera. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista ya. Kemudian yang ketiga adalah kingdom Fungi. Yang keempat adalah kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan, dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan dari kelima kingdom ini atau kerajaan ini. Yang pertama kita lihat di sini untuk kingdom Monera ya. Jadi kingdom Monera atau disebut juga dengan Moneres ini ciri khasnya yaitu bersel tunggal ya atau bersel satu, dan di sini dia bersifat prokariotik. Apa itu prokariotik? Prokariotik artinya di sini dia tidak memiliki membran inti ya, tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan karion. Yang termasuk ke dalam golongan Monera yaitu kelompok bakteri ya, atau disebut juga dengan Eubacteria dan Cyanophyta atau alga biru ya. Jadi kingdom Monera hanya dua ini saja, Cyanophyta atau alga biru, dan juga bakteri baik itu Eubacteria maupun untuk bakteria ya. Kemudian kita lihat untuk kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista ya. Kingdom Protista ini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kelompok Protista ini ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat juga multiseluler. Nah, di mana kingdom Protista ini bukan termasuk ke dalam golongan tumbuhan maupun bukan termasuk golongan hewan, tapi di sini dia bersifat eukariotik. Artinya di sini ya, kalau prokariotik tadi tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik di sini dia sudah memiliki yang namanya membran inti. Maka golongan Protista ini terbagi atas 3 ya. Jadi di sini dia terbagi 3. Yang pertama yaitu golongan Protista mirip hewan ya. Protista mirip hewan. Nah, ini biasa dikenal dengan kelompok protozoa. Ya, protozoa. Kemudian yang kedua adalah Protista mirip tumbuhan. Ya, Protista mirip tumbuhan atau biasa yang dikenal dengan golongan alga ya. Jadi bukan hewan maupun bukan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah Protista mirip jamur ya. Jadi ada pembagian 3 divisi dari Protista. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya yaitu untuk kingdom Fungi ya. Kingdom Fungi atau disebut juga dengan golongan jamur. Nah, kita lihat pada ciri
menipis. Ini bukan makan tapi beradaptasi ya. Kemudian yang B, batang tubuh ke arah cahaya. Ini juga bukan makan tapi beradaptasi. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen. Mengambil oksigen ini juga bukan makan tapi bernapas atau berrespirasi. Tumbuhan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, ini makan, yaitu melalui proses fotosintesis, membuat makanan sendiri. Maka jawabannya adalah D. Kemudian kita lihat berdasarkan persamaan ciri-ciri, kura-kura, buaya, dan cicak termasuk kelompok yang sama. Ciri hewan tersebut adalah, kita lihat kura-kura ini termasuk golongan reptil, buaya reptil, cicak juga reptil. Nah, kalau untuk reptil ini termasuk ke dalam kelompok Poikilotrep. Apa itu Poikilotrep? Yaitu hewan berdarah dingin ya. Berdarah dingin artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Kalau menyusui anaknya ini termasuk golongan mamalia. Hidup di dua habitat, ini termasuk ke dalam golongan amfibi. Bergerak dengan kaki, ini juga termasuk golongan mamalia ya, bergerak dengan menggunakan kaki. Kemudian kita lihat nomor 3. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan bernapas. Kita lihat A, tunas tubuh ke arah cahaya, ini beradaptasi. Yang B, lumba-lumba muncul ke permukaan air. Untuk apa? Untuk mengambil oksigen. Berarti inilah dia bernapas, mengambil oksigen. Manusia mengeluarkan keringat. Nah, ini termasuk ke dalam ekskresi. Menutupnya daun putri malu. Ini termasuk ke dalam adaptasi atau penyesuaian diri. Kita lihat yang keempat, Edok golongan cacing, salamander, dan katak menjadi kelompok berdasarkan ciri. Nah, untuk cacing itu termasuk golongan invertebrata, yaitu golongan cacing-cacingan annelida ya. Katak salamander ini termasuk ke dalam golongan vertebrata, yaitu golongan katak tadi termasuk amfibi ya, salamander juga amfibi. Nah, kemudian berdasarkan ciri. Nah, kalau kita lihat di sini dia satu kelompok berdasarkan ciri apa? Kalau tempat hidup tidak ya kan? Nah, jadi kalau cacing itu di darat, ya di tanah, katak salamander itu di air dan di darat. Kulit berlendir. Nah, keduanya kulitnya memang berlendir. Inilah dia. Kalau mempunyai sisik itu tidak bersisik, cacing tidak bersisik. Alat gerak juga beda. Kalau katak salamander itu dia alat geraknya kaki, sementara pada cacing itu dia menggunakan otot perutnya ya. Oke, demikianlah untuk materi kita hari ini ya. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanya di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada wajada. Assalamualaikum